Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT hingga pada kesempatan hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan desiminasi budaya positif dari salah satu tugas guru penggerak. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW hingga kita bisa menerima ilmu pengetahuan yang semula kita berasal dari zaman jahiliyah, sekarang kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada Ibu Bapak guru hebat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya melakukan desiminasi bukan saja di SMP IT Insan Taqwa di mana sekolah saya mengajar, namun ternyata juga ada rekan-rekan guru hebat dari sekolah lain. Mari kita perkenalan sebentar sebelum dimulai kegiatan selanjutnya, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, ini tim dari SMP IT Insan Taqwa, ada saya, ada Ibu Anissa Anastasia, ada Ibu Rohayati, ada Ibu Yuniar Hidayati. Kemudian saya mau berkenalan, ini ada dari Ibu Novi Susanti dari sekolah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Feni. Perkenalkan, nama saya. Ya, nama saya Novi Susanti, SPD dari SMP Negeri 2 Sragi, Kabupaten Pekalongan. Kami luar biasa, Ibu ya. Tidak hanya satu. Iya, terima kasih. Kami tidak hanya satu orang, Ibu Feni dari SMP 2 Sragi, masih ada teman saya. Satu lagi yaitu ya. Ibu Umul Fatina. Beliaunya sekarang masih ada di sekolah. Ya. Meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar. Betul sekali, meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar bersama Ibu Feni. Terima kasih, Ibu Feni. Ya, sama-sama Ibu Novi. Kalau Ibu Ragil Yulikusyati dari SMP mana, Ibu? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SMP 5 Sragi. Saya mengajar IPA. Saya ingin mengikuti kegiatan dari Ibu Kelly Oktavani Haristewati untuk bisa mengikuti jejaknya sebagai guru penggerak yang tentunya nanti bisa sukses ya Ibu. Semoga saya juga bisa mengikuti jejaknya lancar ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, yang terakhir mungkin dari Ibu Nur Asih Lestari. Oke, Ibu silakan perkenalkan diri. Terima kasih Ibu Heli Oktaveni. Perkenalkan, nama saya Nur Asih Lestari SPD SD. Saya mengajar di SD Negeri 01 Cijeruk, Sragi, Pekalongan. Saya mengikuti kegiatan Ibu Feni karena saya ingin juga ikut jejaknya Ibu Feni sebagai guru penggerak. Terima kasih Ibu Feni. Iya, terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya. Baik, kita masuk saja pada kegiatan inti hari ini. Mohon izin untuk share screen. Bagaimana, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah. Sudah ya, ya. Baik, pada kesempatan kali ini yaitu desiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan calon guru penggerak angkatan kelima yang saya ikuti sudah menyelesaikan satu modul. Dalam satu modul itu terdiri dari 4 submodul, dan modul yang terakhir ini 1.4 adalah modul terakhir dari modul pertama.
Nanti kemudian lanjut di modul kedua dan modul ketiga. Jadi lumayan masih panjang perjalanannya, ini baru mungkin 1/3 perjalanan. Jadi dalam modul ini 1.4 ini ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Oke. Saya ucapkan dulu selamat datang pada guru hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Karena ini kebetulan tidak satu sekolah, maka mungkin lebih tepatnya ditambahin mewujudkan disiplin sekolah di sekolah masing-masing gitu. Mungkin nanti setelah kegiatan ini, Bapak Ibu guru semua minimal bisa berkolaborasi, mengajak teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah masing-masing untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah masing-masing. Baik, Bapak Ibu semuanya. Dalam konsep utama modul budaya positif, itu nanti yang akan saya sampaikan ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jujur, ketika saya mempelajari modul budaya positif ini, ada satu hal yang baru saya ketahui, yaitu tentang restitusi. Kalau selama ini saya belum pernah mengetahui tentang restitusi, tapi ternyata wow, begitu sekali banyak manfaatnya dari restitusi. Nanti kita pelajari bersama, kita sharing bersama di sini ya Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah mengetahui atau kita menerapkan pembelajaran di kelas itu selalu dilaksanakan secara klasikal. Dalam arti di sini, kita jarang untuk melihat perbedaan dari masing-masing siswa. Jadi, kemampuan anak, minat bakat anak, kita samaratakan. Pembelajaran dengan paradigma baru, apalagi sekarang, sudah masuk ke implementasi kurikulum merdeka. Bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Artinya kita harus melihat perbedaan. Kita harus melihat keunikan dari masing-masing siswa dalam kelas tersebut. Jadi kita tidak bisa lagi menyamaratakan siswa dalam satu kelas tersebut. Kalau pembelajaran diferensiasi, ketika kita menerapkan strategi belajar berdiferensiasi, kita harus memilah atau mengelompokkan dari satu kelas tersebut dalam berbagai macam kelompok kecil, bisa disesuaikan dengan minatnya atau profil belajarnya. Nanti itu berikutnya dipelajari ya, Bapak Ibu. Sekarang kita di sini saja tentang budaya positif dulu. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sedangkan dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Dimensi yang keempat, kreatif.
yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mandiri. Jadi nanti ke depan diharapkan para siswa-siswi kita akan mendapatkan profil pelajar Pancasila. Jadi mempunyai profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini. Kita lanjutkan mengenai disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita menyuruh seseorang untuk disiplin, pasti orang yang kita suruh untuk disiplin tersebut merasa tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan nanti disiplin ini berasal dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena kalau ekstrinsik nanti terlihat seperti suatu paksaan karena datangnya dari luar, bukan dari diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, ini ya. Disiplin yang kita harapkan nanti adalah yang berasal dari diri sendiri atau intrinsik. Jadi tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman maupun hukuman, anak sudah berperilaku disiplin. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan nanti ke depan murid-murid kita atau siswa-siswi kita itu tanpa kita harus memotivasinya, mereka punya motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Kita lanjutkan. Dalam melakukan sesuatu, kita membutuhkan kebutuhan dasar. Yang mana kebutuhan dasar manusia ini melatar belakangi tingkah laku kita manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan fisik. Kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum, tempat tinggal. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita sering melihat di kelas menemukan siswa yang bertingkah laku overacting atau cari-cari perhatian. Nah, kita perlu telusuri sesungguhnya apa sih yang menyebabkan anak tersebut cari-cari perhatian atau kadang mencari masalah gitu. Barangkali di rumah anak tersebut kurang mendapatkan kebutuhan dasar kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar kasih sayang mereka di rumah tidak didapatkan atau kurang. Sehingga ketika berada di sekolah, anak tersebut mencari perhatian, baik itu ke guru maupun ke temannya. Bentuk cari perhatian itu beraneka. Ada yang mungkin positif dengan cara meluk-meluk guru, kalau mungkin masih SD begitu ya, Ibu Nur Asih Lestari ya, kalau siswa SD kan masih yang suka ke guru ngasih makanan, suka minta dipeluk atau dikasih atau di rambutnya dibelai-belai gitu. Sedangkan ke teman mungkin suka ngambil pensil, ambil atau penghapus. Itu sebenarnya kita perlu cari apa sih sebenarnya dari anak tersebut, apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga ketika berada di sekolah anak tersebut mencari perhatian. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah penguasaan. Nah, sering juga kita melihat di sekolah kita ya, ada anak yang ingin berkuasa.
ingin menang sendiri. Nah, kita bisa melihat itu adalah bentuk suatu kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Ini diartikan bahwa siswa tidak ingin terkekang, apalagi dengan peraturan. Jadi siswa ingin bebas, ingin merdeka. Apalagi kalau siswa-siswi kita masih usia kecil, SD, SMP, itu masih suka yang bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya, kesenangan. Siswa ingin bersenang-senang, misalnya dalam pembelajaran, tanpa kita sadari, siswa dituntut untuk mengerjakan tugas. Padahal di dalam hati mereka merasa terkekang, karena mereka ingin kebutuhan dasar kesenangan mereka tercapai. Maka sebagai guru kita harus lebih peka terhadap siswa. Kita dalam pembelajaran harus menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Apalagi kodrat siswa adalah bermain. Jadi tidak ada kodrat anak belajar, tapi kodrat anak adalah bermain. Jadi ketika waktu belajar, sedapat mungkin kita sebagai guru untuk menyelingi dengan permainan. Karena memang menurut Ki Hajar Dewantoro, kodrat anak adalah bermain. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan dari guru ataupun teman. Kemudian yang berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini motivasi yang paling bagus, yaitu murid melakukan disiplin diri karena mereka sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, untuk mewujudkan motivasi intrinsik ini memang memerlukan waktu yang tidak sedikit, apalagi kita sudah nyaman dengan terbiasa dengan pola-pola yang memotivasi secara ekstrinsik. Tapi tidak ada satu hal yang tidak mungkin ya Bapak Ibu, mari kita belajar bersama sehingga anak-anak bisa menimbulkan atau menumbuhkan motivasi dalam diri mereka. Baik Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan juga dengan identitas sukses atau berhasil. Yang pertama, konsep hukuman. Konsep hukuman ini adalah menimbulkan siswa, menyakitkan untuk siswa. Tidak nyaman, murid merasa takut, kemudian sifatnya memaksa, dan cenderung murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa sih murid menyembunyikan kesalahan? Karena tentu untuk menghindari hukuman. Kemudian dengan adanya hukuman, murid menjadi rendah diri. Yang kita lihat misalkan anak sedang dihukum, tentunya teman-teman yang lain suka melihat anak tersebut. Nah, jadi dari situ anak tersebut menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin yang termasuk identitas gagal itu juga penghargaan Bapak Ibu. Seperti kita ketahui,
saya pun tidak lepas dari penghargaan. Saya pun sering melakukan penghargaan kepada siswa saya. Ternyata penghargaan ini merupakan hal yang tidak sepenuhnya bagus. Ada sisi negatifnya juga. Yang pertama, tidak efektif. Siswa sering melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Jadi ingin dihargai atau ingin mendapatkan sesuatu imbalan dari guru. Jadi melakukannya itu adalah atas dorongan penghargaan. Kemudian dengan adanya penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena apabila dalam suatu kelas ada anak yang sering mendapatkan penghargaan dari guru dan ada anak yang ternyata tidak pernah mendapatkan penghargaan oleh guru. Tentunya si anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan oleh guru tersebut merasa iri terhadap temannya yang sering mendapatkan penghargaan. Walaupun dia tahu dia tidak mampu atau dia tidak bisa, tetapi tetap saja perasaan iri itu timbul. Jadi Bapak Ibu sedapat mungkin kita sedikit demi sedikit mengurangi penghargaan. Karena ternyata ada sisi-sisi yang negatifnya. Sisi negatif selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Kenapa sih dengan penghargaan dapat mematikan kreativitas? Siswa yang mendapatkan penghargaan kadang karena merasa dengan melakukan hal yang seperti itu saja, itu sudah membuat orang atau guru bangga, membuat dia mendapatkan penghargaan. Jadi dia kira sudah cukup segitu saja, dia tidak perlu mengembangkan dirinya, tidak perlu mencoba hal-hal yang baru, sehingga sedikit demi sedikit kreativitasnya dimatikan. Tentunya hal itu tidak kita inginkan. Kemudian hal yang berikutnya yang tanpa kita sadari adalah menghukum dengan sistem ranking. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada sistem ranking. Dengan sistem ranking itu ternyata tidak baik, apalagi bagi siswa yang berada di bawah. Posisinya selalu di bawah, tidak pernah mendapatkan ranking yang atas. Tentunya siswa tersebut menjadi minder, menjadi bahan omongan, dan mendapat bulian. Kemudian yang berikutnya, merampas hak menghargai dirinya. Bagaimana sih dengan merampas hak menghargai dirinya? Jadi contohnya seperti ini. Saat siswa sedang belajar membaca, awalnya hanya bisa membaca satu kata. Kemudian di hari berikutnya, dia bisa membaca satu kalimat. Terus seperti itu, sampai kemudian dia bisa membaca suatu paragraf. Nah, ketika dia merasa bangga dan puas akan pencapaiannya, tiba-tiba kita memberikan penghargaan yang tanpa kita sadari, kita merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi, apabila ia termotivasi, maka yang didapat adalah motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Sedangkan yang paling penting di sini adalah intrinsik. Yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua jenis konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Yang kedua, restitusi. Yang paling tinggi atau paling bagus untuk identitas sukses adalah yang restitusi. Mari kita bahas bersama-sama terlebih dahulu yang konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi guru tetap memonitor. Terus stimulus respon, bentuknya ada stimulus dan ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kemudian yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Jadi contohnya seperti ini, contoh kasusnya misalkan sedang ada pelajaran, tiba-tiba anak ada yang berlari-lari, terus tanpa sengaja menjatuhkan tempat minum temannya, airnya tumpah. Nah, ketika air tumpah itu, pasti kita tanpa disadari, kita menyuruh anak tersebut untuk membersihkan lantai itu. Jadi kita tidak memberi kesempatan anak tersebut, kadang kita tidak memberi kesempatan anak tersebut untuk mengemukakan ide untuk membersihkan, tapi kita menyuruh anak tersebut untuk membersihkan, karena itu konsekuensi dari dia telah menjatuhkan air minum temannya. Nah, ketika itu penguatannya hanya dalam jangka pendek itu saja. Kalau suatu hari terjadi lagi, anak tersebut tidak akan tahu kalau ternyata kalau dia menjatuhkan air minum temannya, dia harus membersihkan. Dia harus dimonitoring oleh gurunya, baru dia tahu. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi, di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus di sini bukan stimulus respon, tetapi teori kontrol. Jadi dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi masih contoh yang sama. Ketika anak menjatuhkan air minum temannya, kalau restitusi yang kita sampaikan ke anak itu awalnya seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Misalkan si A, kemudian si A menjawab, saya akan meminta lanjutkan apabila dengan restitusi. Ketika pada kasus yang sama, ketika anak tersebut menjatuhkan botol air minum, maka guru akan mengatakan, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian si anak menjawab, ibu saya akan meminta maaf. Kemudian kita lanjutkan, apakah cukup dengan meminta maaf? Kemudian si anak tentunya akan berpikir, apa yang selanjutnya dia akan lakukan? Kemudian dia akan jawab, Bu, saya akan membersihkan, saya akan mengepel lantainya. Nah, dari situ kita sudah melihat perbedaan ya, Bapak Ibu, dari konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, itu masih motivasinya dari ekstrinsik atau dari luar, sedangkan restitusi itu motivasinya sudah dari dalam. Dan anak sudah belajar untuk mencari pemecahan masalah. Kita lanjutkan yang berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen, tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokusnya ke karakter anak tersebut. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusinya nanti di sini ketika restitusi, solusinya adalah berasal dari siswa tersebut, bukan berasal dari kita. Baik, di sini perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, nah, guru menghukum siswa tersebut, misalkan hormat bendera. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, jika konsekuensi, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lagi-lagi di sini masih konsepnya peraturan di konsekuensi. Sedangkan restitusi,
Ini guru menanyakan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu nanti kita bahas mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini beda ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang selanjutnya, nah disinilah 5 posisi kontrol restitusi. Ada guru sebagai penghukum, ada guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang paling tinggi atau paling bagus adalah guru sebagai manajer. Sebelum lanjut ke yang berikutnya, saya ingin sedikit sharing saja, Bapak Ibu, sudah merasa di posisi yang manakah selama ini? Boleh salah satu untuk membuka mic-nya? Silakan. Ibu Nurasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan Bu Ragil. Ibu selama ini kira-kira sudah menerapkan posisi kontrol yang mana, Bu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer kepada siswa? Kalau saya itu Iya. cenderung lagi belajar atau lagi memposisikan sebagai teman dulu. Sebagai teman, iya. Karena kebetulan saya megang kelas 7. Oh iya. Jadi yang notabene adalah baru lulus SD, jadi iya. anak-anak kecenderungan untuk bermainnya tinggi, lebih tidak kondusif ketika kita sedang menyampaikan materi atau tugas dan sebagainya, cenderung masih sifat kekanak-kanakannya masih banyak. Iya. Beda dengan kelas 8 dan kelas 9. Jadi di sini saya lagi berusaha sebagai teman, sehingga saya kepingin mereka tidak ada rasa takut atau ada jenjang, oh ibu guru Bu Ragil seperti ini, saya harus seperti tidak. Jadi saya baik kelas 7, 8 maupun 9 saya posisikan sebagai teman. Artinya biar mereka itu merasa tidak terbebani apabila ada tugas, merasa tidak takut ketika mau bertanya dan sebagainya. Saya kira seperti itu, Bu Kelly. Iya, terima kasih Bu Ragil. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Sudah berada di posisi yang mana? Saya boleh, Bu Feni? Boleh, Ibu Anissa Anastasia. Kalau sedang berada di 2 posisi, boleh tidak? Boleh, silahkan. Boleh. Sepertinya saat ini saya sedang berada di, seperti tadi Ibu siapa? Ibu Ragil ya? Ibu Ragil, iya. Iya, berada di posisi sebagai teman karena memang ingin mengetahui sejauh mana anak-anak ya beradaptasi dengan guru baru, karena kan ini posisi baru 2 bulan ya kita baru menjadi guru mereka ya. Iya, juga sebagai pemantau. Karena kan karena memang selain jadi teman saya pun harus memantau ya. Entah dari kacamata yang mana saya harus memantau siswa saya bagaimana di rumahnya, seperti apa, lalu nanti dampaknya di sekolah seperti apa, itu saja Bu Feni ya, sebagai teman dan pemantau. Oke, terima kasih Ibu Anissa. Wah, ini Ibu Anissa sudah luar biasa ya, sudah sebagai pemantau yang sampai aktivitas anak di rumah pun terpantau. Luar biasa Ibu. Kita lanjutkan materi kita. Nah, disinilah kita bisa lihat motivasi eksternal itu adalah ketika kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau.
Sedangkan motivasi intrinsik adalah yang kita sebagai manajer. Ketika kita sebagai penghukum, di sini guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Mudah-mudahan di ruangan sini tidak ada yang sebagai penghukum ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang pembuat merasa bersalah, ini berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contoh perkataannya, kamu sudah mengecewakan ibu, atau kamu sudah mengecewakan bapak. Nah, ini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, hasilnya si anak kadang suka berbohong atau menyembunyikan kesalahannya. Gitu. Sedangkan posisi sebagai teman, ini tadi yang Ibu Ragil dan Ibu Anissa terapkan. Di sini guru berbuatnya adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya karena posisinya sebagai teman. Terus guru yang dilakukan adalah lakukan untuk Bapak Ibu. Ini kata-kata yang sering dikeluarkan atau ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu. Ternyata ini pun ada sisi negatifnya atau hasilnya adalah anak ketergantungan kepada kita. Karena kita selalu membereskan masalah anak-anak. Ini kalau posisi kita sebagai teman. Nah, sedangkan sebagai pemantau, itu di sini guru itu berbuatnya menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi anak-anak untuk selalu melihat ke peraturan. Terus apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Seperti itu. Kemudian kalau posisi pemantau hasilnya adalah anak tidak akan melakukan pelanggaran jika dipantau. Apabila kita tidak memantau, bisa jadi mereka melakukan pelanggaran. Jadi itu motivasinya masih motivasi eksternal jika ada pemantau atau ada guru. Sedangkan motivasi yang intrinsik itu adalah sebagai manajer. Ini posisi yang paling tinggi. Jujur, saya pribadi pun masih belum bisa menerapkan untuk motivasi manajer secara utuh atau sepenuhnya. Masih tahap dalam belajar. Di sini yang sering guru katakan adalah apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, begitu. Kemudian hasilnya di sini adalah siswa menguatkan watak atau karakter. Kita lihat di sini perbedaannya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Pelanggarannya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, jelas anak langsung dihukum, disuruh berada di depan barisan. Kalau pembuat rasa bersalah, guru akan bilang, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, gitu. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa ya, kamu salah. Gitu. Itu sebagai teman. Sedangkan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kembali ke peraturan. Sedangkan anak tidak suka dengan peraturan. Bahkan ada kata-kata yang menjadi plesetan anak-anak, peraturan dibuat untuk dilanggar. Seperti itu. Jadi di sini masih tentang peraturan. Nah, kalau di posisi manajer, ini anak akan dicari atau lebih tepatnya, guru menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi guru menanyakan ke anak tahu nggak sih kesalahannya? Gitu. Jadi biar anak berpikir tahu, oh iya saya salah. Bukan karena ditunjuk kamu salah gitu, enggak. Tapi timbul dari dalam diri sendiri kalau dia salah gitu. Terus diberi pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu posisi kita sebagai manajer. Kemudian berikutnya, tentang keyakinan kelas. Nah, di sini, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Sebagai pertanyaan pemantik,
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Tentunya untuk keselamatan ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita mengendarai sepeda motor, kita harus menggunakan helm untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa sih kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Tentunya untuk kesehatan. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan. Keyakinan seseorang yang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu hanya kadang dianggap ya udahlah itu peraturan tertulis saja yang tanpa ada maknanya. Kalau keyakinan itu adalah berasal dari dalam diri. Jadi kalau anak sudah yakin akan sesuatu, dia tidak akan mungkin akan melakukan pelanggaran. Beda dengan peraturan, karena kalau peraturan itu kadang hanya tertempel saja, tanpa anak kadang tahu, atau tanpa anak kadang sadari. Gitu. Baik, Bapak, Ibu, kita lanjutkan di sini. Ketika awal kegiatan belajar mengajar di semester kemarin, saya sudah menerapkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kegiatan yang saya lakukan yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Awalnya peraturan dulu bentuknya. Saya dan anak-anak berdiskusi apa sih peraturan yang akan diterapkan gitu. Kemudian dari peraturan tersebut kita rumuskan menjadi keyakinan. Setelah menjadi keyakinan, kemudian hasil dari yang anak-anak sepakati tadi ditempelkan di dalam kelas. Jadi semua tahu. Dan keyakinan kelas ini masing-masing anak punya satu. Jadi contohnya, yang pertama, anak yang pertama menuliskan setiap penghuni kelas harus saling menghormati. Gitu. Nanti anak yang berikutnya, setiap anak harus melaksanakan piket. Itu tertempel di keyakinan kelas di sini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah ini, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi sifatnya lebih abstrak, lebih jelas. Terus kemudian berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya lebih universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian nggak usah perlu banyak-banyak Bapak Ibu, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau kebanyakan nanti sama saja dengan peraturan, anak-anak tidak mengingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi keyakinan kelas itu harus atas kesepakatan semua warga kelas. Baik, ini ada sedikit testimoni dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran tidak suaranya? Nama saya Nindya Tarini dari kelas 8D. Dengan Sebentar. Saya share screen lagi.
adanya keyakinan kelas, saya lebih semangat dan konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas. Bersama Bu Feni, saya lebih menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri. Terima kasih Bu Feni, semangat terus dalam menuntun kami dalam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Bapak, tadi kedengaran tidak ya suaranya? Terdengar. Dengaran. Oke, makasih. Itu tentang keyakinan kelas, dan selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3, yaitu paling bawah, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian kalimat-kalimat yang digunakan ketika kita melakukan menstabilkan identitas adalah contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bukan menghalalkan kesalahan ya Bu ya, nanti ada tahapan-tahapannya. Ini tahapan menstabilkan identitas. Jadi ketika kita di tahapan menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kalimat yang berikutnya bisa tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bisa juga kita mengatakan saya atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita bisa mengatakan juga kita bisa selesaikan masalah ini. Kemudian atau bisa juga dengan bahasa ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kalimat-kalimat yang kita munculkan ketika kita melakukan menstabilkan identitas. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat tersebut, maka kemungkinannya akan sangat sulit atau bahkan hampir tidak mungkin anak tersebut untuk membangkang. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan di sini. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada suatu tujuan. Baik itu tindakan yang salah maupun tindakan yang benar. Itu pasti memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ketika dalam tahapan ini, ketika dalam tahapan validasi tindakan yang salah, itu kita bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya. Pasti anak tersebut punya alasan ketika melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita semua memiliki motivasi internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, jadi tahapan yang pertama menstabilkan identitas telah selesai, validasi sudah didapatkan, kesalahan anak itu tadi apa, kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi dikembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Contoh pertanyaan yang menghubungkan dengan keyakinan anak di kelas yaitu misalkan, apa yang kita percaya sebagai kelas, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati di keyakinan kelas. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas. Jadi apa sih keyakinan kelas yang kita punyai? Terus berarti kamu melanggar dari keyakinan kelas. Jadi seperti itu.
Terus berikutnya, kita juga bisa mengatakan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dari situ di tahapan menanyakan keyakinan. Itu saja Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Berikut ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dengan murid saya. Untuk contoh yang pertama di sini, murid saya tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah di masjid. Nah, di sini kita saksikan bersama. Suaranya muncul? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Oke, kemarin Ibu mendengar laporan dari guru pijat. Apa benar yang dilaporkan oleh guru pijat? Muncul. Kami tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau Ibu boleh tahu apa alasannya? Kita ikut bela di kelas karena Bella lagi halangan. Bella lagi haid. Iya Bu. Ya, terus Khaira sama Adia sholat tidak di kelas? Sholat Bu. Sholat, masih tetap sholat ya, tapi di kelas. Oke. Kalian tahu keyakinan kelas kita? Apa coba? Disiplin. Untuk masalah sholat bagaimana? Harus sholat Berjamaah di masjid. harus sholat berjamaah di masjid. Oke. Alhamdulillah ya, kalian sudah tahu keyakinan kelas kita. Terus kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki? Tidak melakukan kesalahan yang sama dan kita akan sholat di masjid. Oke, kalian berjanji untuk selalu melaksanakan sholat di masjid. Ibu hargai usaha kalian untuk memperbaiki diri, karena semua orang pasti memiliki kesalahan dan semua orang pasti ingin memperbaiki. Terima usaha kalian, Ibu hargai usaha kalian. Kita lihat ya perkembangannya ke depan ya. Terima kasih kalian sudah menyadari kesalahan kalian. Nah, ini contoh yang pertama, contoh kasus yang pertama. Ini ada 3 siswa saya yang tidak melaksanakan sholat di masjid. Kemudian ketika itu saya panggil, saya tanyakan alasannya. Yang saya tanyakan dulu, kalian dipanggil untuk apa? Sudah tahu apa belum? Ternyata mereka langsung menyadari, iya Bu, kami tidak melaksanakan sholat berjamaah kemarin. Saya tanyakan kenapa melakukan hal tersebut. Ternyata ada salah satu teman yang haid. Jadi rasa kesetiakawanannya muncul, menemani. Tidak ikut sholat di masjid, tetapi mereka yang berdua yang sholat ini, sholatnya di dalam kelas, tidak berjamaah di masjid. Jadi Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan, tentu ada suatu alasannya. Jadi kita tanyakan dulu alasannya. Setelah itu, ketika mereka sudah menyadari kesalahan mereka, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibuat, di situ wajib untuk mengikuti sholat berjamaah. Jadi anak-anak sudah tahu kalau mereka melanggar keyakinan kelas tersebut. Tuh, kemudian ini contoh yang kedua. Assalamualaikum Kak Ira. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kak Ira tahu hari ini kenapa Kak Ira dipanggil? Iya tahu Bu. Karena Kak Ira kemarin tidak sempat melaksanakan tiket. Karena tidak melaksanakan cek. Alhamdulillah kalian sudah menyadari kesalahannya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Kak Ira tidak melaksanakan cek? Karena buru-buru pulang sekolah Bu. Buru-buru pulang sekolah. Terus pikirnya kenapa tidak dilaksanakan pagi kan? Berarti masih sempat harusnya di pagi. Sholat Bu. Sholat juga. Ya Allah, telat juga. Kalian tahu keyakinan kelas kita apa saja? Tahu Bu. Apa saja coba disebutkan. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tidak ngobrol saat di rumah melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal. Iya, itu tahu semua ya. Datang tepat waktu, melaksanakan tiket sesuai jadwal. Oke. Terus ke depan untuk selanjutnya apa yang akan Kak Ira lakukan?
Saya berjanji akan datang tepat waktu dan melaksanakan piket sesuai jadwal. Baik, Kaira, kalau itu bisa kamu lakukan, silakan lakukan. Ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Ibu akan lihat perkembangannya ya. Oke, mudah-mudahan ke depan Kaira bisa menepati janji Kaira untuk datang tepat waktu dan selalu piket. Terima kasih Kaira. Saya merasa dihargai. Saya tidak dipojokkan walaupun saya salah. Dan saya diberi kesempatan untuk mencari jalan keluar atas kesalahan saya. Baik, Bapak Ibu, jadi pada saat restitusi kita lihat tidak ada hukuman yang saya berikan. Jadi dengan hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan kadang menjadikan suatu masalah yang baru. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalisme, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan saat ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pada posisi manajer. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama untuk menjadi guru yang terbaik untuk murid-murid kita. Apalagi jika sudah mencapai posisi tertinggi, posisi yang manajer, berarti Bapak Ibu sudah sangat luar biasa. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama, Bu. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Kalau sesi pertanyaan masih cukup tidak ya? Boleh deh satu saja sesi pertanyaan. Dipersilahkan. Saya Bu Feni ya. Oh, silakan Bu Novi. Ya, silakan. Iya. Halo. Saya atau Bu Ragil? Ibu Novi dulu. Saya. Ibu Novi. Ya. Terima kasih Bu Feni, ini menarik sekali ya. Ini saya bukan bertanya tapi mau sharing. Boleh ya. Ini Bu. Boleh. Ya, seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Bu Feni bahwa budaya positif itu terlahir dari kepekaan, hubungan antara guru dan anak, kemudian antara warga sekolah. Kemudian juga tadi dijelaskan bahwa sebaiknya budaya positif ini timbul dari motivasi intrinsik dan kita menghindari motivasi ekstrinsik. Karena dengan motivasi ekstrinsik, maka timbulnya nanti keterpaksaan. Jadi hasilnya pun kurang baik untuk anak-anak. Nah, yang ingin saya sharingkan di sini adalah bahwa rasa-rasanya kita sebagai seorang guru ini memang dituntut super sabar dan betul-betul bisa memilah dan memilih anak-anak mana yang bisa kita support biar motivasinya ini timbul sendiri. Tapi Bu Feni begini, di sekolah saya ini kan muridnya ada 760-an. Iya, minder Bu, di sekolah saya cuma 193. Ya, sekolah saya ini dengan jumlah siswa yang sebegitu banyak, ini untuk menciptakan budaya positif atau anak bersikap baik secara sadar membudaya. Ini repotnya luar biasa. Kenapa saya katakan repot? Karena karakter anak, kemudian pendidikan anak dari keluarga itu kan complicated sekali ya. Jadi
bersikap mungkin di luar kendali kita, gitu. Nah, menurut Ibu, kalau misalkan bagaimana sih kita solusinya menciptakan budaya positif agar anak ini sadar sendiri, seperti yang Ibu katakan tadi, timbul dari intrinsik ya, biar anak-anak ini juga tidak merasa terpaksa gitu loh Bu Feni. Sekolah saya ini ya luar biasa ya tadi itu, sangat complicated. Jadi gurunya harus super sabar. Iya. Itu saja Bu Feni. Terima Iya, baik kasih. Ibu Novi, sedikit ya. Dimulai dari lingkup yang terkecil dulu, mungkin dalam kelas kan di situ ada wali kelas tentunya ya. Dari lingkup itu pegang, jadi wali kelas memang harus mempunyai peranan yang penting untuk menerapkan budaya positif. Jadi ketika menerapkan budaya positif, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi mulai dari yang tingkat terbawah atau tingkat terkecil sampai yang ke atas. Jadi ruang lingkupnya mencakup semuanya. Jadi semua stakeholder dari sekolah itu saling bekerja sama. Apalagi di sekolah ibu yang jumlah muridnya sangat luar biasa banyak. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi butuh waktu kolaborasi dari semua pihak. Mungkin dari ruang lingkup yang paling kecil dulu, Bu Novi, dari kelas dengan wali kelas. Jadi dibuatkan dulu keyakinan kelas di setiap kelas. Disepakati dulu keyakinan kelas. Saya biasanya membuatnya di awal semester, jadi saya buatkan keyakinan kelasnya di situ. Dari setelah itu, kalau setiap kelas mempunyai keyakinan kelas, otomatis kan semakin mengkerucut. Tentunya nanti setiap anak lama-kelamaan sudah memiliki budaya positif masing-masing. Nah, kalau keyakinan kelas sudah didapat, baru nanti membuat keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini tentunya semua mencakup dari semua warga masyarakat di sekolah tersebut. Maksudnya warga dari sekolah tersebut. Mungkin itu aja Ibu Novi ya. Mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan menerapkan budaya positif. Saya tahu untuk menerapkan budaya positif tidak instan, perlu waktu dan perlu kerjasama kolaborasi dari semua pihak. Begitu, Ibu? Baik, terima kasih Bu Feni. Terima kasih sekali lagi. Iya. Boleh sedikit, Mbak. Sedikit ya Ibu Ragil ya, waktunya sudah Iya, sedikit. mau. Iya. Iya. Begini, Silakan. Bu Feni, sebenarnya kendalanya sama seperti Bu Kelly Novi Susanti itu. Permasalahannya sebenarnya kayaknya semuanya sama ya. Iya. Bagaimana kita menciptakan suatu budaya yang positif, mengkondisikan anak biar tumbuh dari dalam hati anak sendiri tanpa ada unsur dari luar, tekanan dan sebagainya, itu yang sangat-sangat menurut bagi saya sangat susah. Sama seperti di tempat saya, walaupun saya sekolahan kecil, tapi dengan input yang mohon maaf banget, ibaratnya apanya, sisa-sisa dari sekolahan yang favorit di sana sini itu sangat-sangat berat. Saya kebetulan wali kelas 7. Kalau Bu Feni bisa kasih saran di awal-awal ini, sementara baru 2 bulan, apa yang harus saya terapkan atau harus saya tanamkan ke anak biar unsur itu terpenuhi. Artinya anak biar sadar dari awal. Ini momen yang paling baik bagi saya, kebetulan ketemu sama ibu guru yang hebat ini. Bagaimana Ibu? Baik, yang pertama Ibu, kita harus bergerak. Kita harus bergerak menuju ke paradigma pendidikan yang baru. Jadi langkahnya sama seperti Ibu Novi tadi, buatlah keyakinan kelas dari masing-masing kelas dulu. Keyakinan kelas itu penting karena nanti di situ kita tidak akan melakukan hukuman, tetapi kita akan restitusi. Jadi sekali lagi buat keyakinan kelas terlebih dahulu Ibu untuk mendukung budaya positif. Mohon maaf, keyakinan kelas itu dalam arti kita
ada kesepakatan dengan si anak gitu, atau gimana? Iya, Maksudnya iya, bentuk. keyakinan kelas itu disepakati oleh semua siswa. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu pun masing-masing siswa, Bu. Seperti tadi saya sampaikan. Gitu. Jadi bukan kita sebagai guru yang membuat, tapi Iya, semua iya. dibuat. Di awal KBM kita sepakati keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di kelas kita. Nah, kalau Contoh keyakinan satu kelas aja, Bu. Contoh ya, satu aja misalnya tentang tugas gitu ya, atau tentang kebersihan gitu gimana? iya, misalkan piket itu aja. Jadi semua siswa wajib piket sesuai jadwal. Yaitu kita punya keyakinan. Silakan Bu Ragil dilanjutkan. Ya. Jadi berarti ada semacam kayak MOU gitu dengan anak, misalnya ketika Iya, kita ya, yang kecil satu aja lah pokoknya, misalnya iya, enggak kan pada hari itu berarti kita sepakati bagaimana anak-anak, misalnya berarti itu iya. Bu nanti eh piket 2 kali atau gimana gitu semacam itu ya kira-kira ya. Ya, Jadi tapi di sini bukan bentuk yang peraturan dan hukuman ya, Bu, ya. Jadi tidak perlu iya menerapkan mohon misalkan maaf tidak bukan piket, hukuman, harus heeh. piket 2 kali atau sebagaimana itu tidak Oh perlu gitu. karena kalau itu diterapkan nanti jatuhnya kita masih melakukan hukuman ke siswa. Oh gitu. Iya, jadi nanti itu timbulnya ke peraturan. Jadi motivasinya bukan intrinsik tapi ekstrinsik. Memang itu butuh waktu lama sekali apalagi dengan sistem yang sudah terlalu mengakar, kita biasa melakukan peraturan, tentu itu membutuhkan waktu dan kesabaran dari kita seorang pendidik. Jadi diharapkan memang kita harus lebih semangat, lebih bersabar kita ketika menerapkan disiplin positif ini karena menerapkan disiplin positif ini tidak seperti membalikan telapak tangan ya, Ibu, butuh proses dan waktu. Proses. Ya. Iya. Terima Dari kasih hal Bu yang Feni. terkecil tadi cobalah untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, Bu. Ya. Keyakinan kelas tersebut dibikin dan dibuat, disepakati oleh seluruh warga di kelas. Jadi setiap anak nanti punya satu keyakinan masing-masing. Nah, jadi nanti dibuat dulu, disepakati, nanti kan semua anak punya sendiri-sendiri. Nah, di situ nanti disosialisasikan ke semua anak, ini keyakinan kelas kita. Misalkan sebelum guru datang harus sudah duduk rapi gitu. Dan sebagainya ya, Ibu Oke. mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah Ibu. Kondisi. Iya, karena kondisi Terima kasih sekolah Ibu sekali. dengan sekolah yang lain berbeda-beda. Berbeda. Terima Iya. kasih Bu Feni Iya, atas sama-sama pencerahannya. Ibu. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan kurikulum yang bagus ini dan mudah-mudahan kita dilancarkan, tidak ada kendala Amin. apa-apa dan memang ini apa namanya sesuatu yang baru dan tanggung jawab yang luar biasa dan ya agak-agak berat karena apa ya istilahnya merdeka mandiri tapi kita tetap harus sesuai dengan konsistensi kita belajar Iya. sukses gitu kan ya Ibu. Terima kasih Iya. pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ragil. Ada lagi Ibu? Mungkin masukan atau sharing ternyata saya kok sudah melakukan nih restitusi, tapi ternyata saya tidak tahu namanya itu restitusi gitu. Karena jujur saya pun mengenal restitusi itu setelah mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi sebelumnya saya ya tahu kalau itu tuh cuma konsekuensi, sebatas sampai ke konsekuensi, jadi tidak sampai ke restitusi. Ada lagi Ibu Bapak yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, terima kasih. Kalau ya, baik, terima kasih apabila tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Sekali lagi, mari Bapak Ibu guru, kita menjadi guru yang selalu bergerak, guru bergerak, pendidikan Indonesia akan maju. Jadi semangat untuk bergerak. Semangat. Ya, semangat. Terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih kurang, masih belum bisa dipahami atau masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih juga atas waktunya dan saya minta
di kesempatan lain kita bisa mungkin komunikasi by WA. Saya pingin mengetahui progres dari Bapak Ibu guru apakah sudah dilakukan di sekolah, terus bagaimanakah ketika penerapannya di sekolah, apa kendalanya, mungkin kita bisa sharing di forum chat WA gitu ya Ibu-ibu ya, karena saya pingin tahu, apalagi ini kan ternyata dari luar sekolah SMP saya banyak sekali, jadi saya ingin tahu perkembangannya ketika Bapak Ibu guru menerapkan di sekolahnya bagaimana, apakah ada kendala atau bagaimana, karena tentunya beda sekolah beda sekali permasalahan. Apalagi di tempat saya beda kultur ya dengan di Jawa Tengah, Pekalongan ya Bapak Ibu, di daerah saya Cikarang, daerah industri tentunya berbeda dengan daerah di desa, begitu. Oke, Bapak Ibu tetap semangat. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feni sharingnya. Oh ya, Bapak Ibu mohon maaf, on kamera dulu ya. Saya mau ambil fotonya. Oke. Foto ya. Iya. Iya, sebentar, saya simpan dulu. Baik, satu lagi ya, dengan gaya bebas saja, lebih santai. Baik Bapak Ibu ya, sudah ada Bapaknya. Baik Ibu-ibu semuanya, terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Mana Kelly? Terima kasih. Bye-bye. Ya. Salam kenal buat Bu Anissa. Salam kenal juga Ibu. Salam Salam kenal Ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Purnawati, pengajar SMP IT Insan Taqwa. Alhamdulillah, setelah sharing dengan Ibu Kelly Oktaveni sebagai guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, setidaknya bisa untuk kebaikan kelas, otomatis percakapan tadi. Mudah-mudahan ke depannya nanti ilmu-ilmunya selalu mengalir untuk guru-guru di sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat otomatis untuk kemajuan guru yang ada di SMP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Susanti SPD. Saya dari SMP Negeri 2 Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah saya mengikuti kegiatan desiminasi aksi nyata budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Kelly Oktaveni Harisetiawati melalui Zoom meeting, ada banyak ilmu dan manfaat yang saya dapatkan. Di antaranya, saya bisa paham dan mengerti cara memunculkan motivasi dalam diri siswa secara sadar untuk berbudaya positif. Penyajian materi yang disampaikan oleh Ibu Kelly juga sangat menarik, jelas, dan padat, sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik. Selain itu, beliau juga memberikan kesempatan kepada peserta desiminasi untuk lebih interaktif, sehingga kegiatan tidak membosankan. Terima kasih Bu Feni atas pemaparan budaya positif, sehingga kami bisa lebih paham dan mengerti budaya positif. Semoga apa yang telah kami dapatkan bersama Ibu Feni bisa kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Sekali lagi Bu Feni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.